Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif Fagilwi Cahyo dengan NIM 2030 2021 6014 ingin mempresentasikan materi yaitu nilai-nilai pribadi konseli dari kelompok 5. Dengan dosen pengampu, yang pertama ada Ibu Herda Fitri BR Ginting MPD, yang kedua ada Bapak Sunario AI MPD. Baik, di sini ada pembahasan. Yang pertama ada konsep nilai-nilai pribadi konseling, yang kedua konsep nilai-nilai pribadi, yang ketiga hubungan nilai dengan pribadi konselor, yang keempat sumber nilai-nilai pribadi konseli, yang kelima terbentuknya nilai-nilai pribadi konseli. Baik, saya akan melanjutkan pada materi pertama. Konsep nilai-nilai pribadi konseling. Istilah nilai merupakan sebuah istilah yang tidak mudah untuk diberikan batasan secara pasti. Ini disebabkan karena nilai merupakan sebuah realitas yang abstrak. Menurut Rockech dan Bang, tahun 1996, nilai adalah suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan, di mana seseorang bertindak atau menghindari suatu tindakan atau mengenai suatu yang pantas atau tidak pantas dikerjakan. Ini berarti hubungannya dengan pemaknaan atau pemberian arti suatu objek. Nilai juga dapat diartikan sebagai sebuah pikiran, ide, atau konsep mengenai apa yang dianggap penting bagi seseorang dalam kehidupannya. Menurut ahli, menurut Skeller, menyatakan bahwa nilai-nilai yang ada tidaklah sama luhur dan sama tingginya. Nilai-nilai itu secara nyata ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah dibandingkan nilai-nilai lainnya. Menurut tinggi rendahnya, nilai-nilai dikelompokkan dalam 4 tingkat sebagai berikut. Satu, nilai-nilai kenikmatan. Dalam tingkatan ini terdapat deretan nilai-nilai yang mengenakan atau tidak mengenakan, yang menyebabkan seseorang senang atau menderita. Yang kedua, nilai kehidupan. Dalam tingkatan ini terdapat nilai-nilai yang lebih penting bagi kehidupan, misalnya kesehatan, kesegaran badan, dan kesejahteraan umum. Tiga, nilai-nilai kejiwaan. Dalam tingkat ini, terdapat nilai-nilai yang sama sekali tidak tergantung pada keadaan jasmani maupun lingkungan, seperti misalnya kehidupan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat. Yang keempat, nilai-nilai kerohanian. Dalam tingkat ini terdapat modalitas nilai dari suci dan tak suci. Nilai-nilai semacam ini terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi dan nilai kebutuhan. Yang kedua ada konsep nilai-nilai pribadi. Sifat dari hubungan konseling adalah menghargai terbuka, fungsional untuk menggali aspek-aspek tersembunyi seperti emosional, ide, sumber-sumber informasi, dan pengalaman, dan potensi secara umum. Sofyan S. Willis pada tahun 2004 menjelaskan sejumlah karakteristik dari hubungan konseling yang dapat membedakan antara hubungan konseling dengan relasi antar manusia biasa seperti yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik yang dimaksud antara lain ada sifat bermakna, bersifat efek, integrasi pribadi, persetujuan bersama, kebutuhan, dan perubahan. Selanjutnya ada nilai-nilai pribadi konseli. Yang pertama yaitu memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saling menghormati dan menghargai sesama manusia, faham tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif, baik itu hal menyedihkan maupun menyenangkan. Kehidupan mampu meresponnya dengan positif. Yang selanjutnya memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan konstruktif, baik yang terkait dengan unggulan maupun kelemahan baik fisik maupun psikis. Memiliki sikap positif atau respek terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang terakhir memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan secara baik. Yang ketiga, hubungan nilai dengan pribadi konselor. Aktivitas bimbingan dan konseling pada dasarnya merupakan interaksi timbal balik yang di dalamnya terjadi hubungan saling mempengaruhi
antara konselor sebagai pihak yang membantu dan klien sebagai pihak yang dibantu. Mengingat konselor diasumsikan sebagai pribadi yang akan membimbing konseli dalam mencapai tujuan tertentu. Maka, dalam relasi ini sangat dibutuhkan adanya kapasitas tertentu yang harus dimiliki oleh seseorang. Sumber-sumber nilai pribadi konseli. Yang pertama ada nilai spiritual. Keyakinan yang dianut seseorang memiliki nilai-nilai yang berasal dari kepercayaan yang dianutnya. Yang kedua, ada nilai personal. Nilai-nilai personal adalah hasil observasi terhadap tingkah laku dan sikap orang tua atau keluarga dan interaksi dengan budayanya, agama, dan lingkungan sosial. Nilai personal ini merefleksikan pengalaman dan inteligensi seseorang. Yang ketiga, ada nilai sosial. Sumber nilai yang terakhir adalah sosial. Individu memperoleh nilai-nilai ini dari orang tua, teman, lingkungan sosial lainnya, seperti profesinya. Biasanya nilai sosial merupakan hasil kesepakatan antara kelompok tertentu. Nilai-nilai sosial meliputi nilai sopan santun, nilai kesusilaan, nilai Pancasila atau ideologi, dan nilai budaya yang bersumber dari budaya. Yang kelima ada terbentuknya nilai-nilai pribadi konseli. Seorang konselor melakukan layanan seperti yang diungkapkan oleh Kartadinata pada bukunya di tahun 2011 halaman 64. Konselor ketika melakukan layanan harus kompeten dalam hal memahami kompleksitas interaksi individu dalam keragaman sosial dan budaya konteks multikultural, menguasai berbagai bentuk intervensi psikopedagogi, menguasai strategi lingkungan penilaian dalam kaitannya dengan fungsi individu dalam lingkungan, dan memahami proses manusia pengembang. Artinya, bahwa konselor perlu melihat pribadi seorang konseli. Selanjutnya ada nilai pribadi konseli agar konselor memahami dengan baik kliennya. Yang pertama ada analisis konseli. Dalam melakukan konseling, terdapat upaya penting di mana seorang konselor harus dapat memahami dulu seorang konseli di mana dilihat melalui prinsip-prinsip pengembangan. Homeostasis adalah tubuh seorang konseli, maupun kesiapannya dalam persyaratan belajar ini akan membantu dalam melihat perkembangan konseli dalam konseling nanti. Selanjutnya ada citra diri konseli. Citra diri hadir karena adanya persepsi baik oleh lingkungan maupun diri sendiri. Menurut Pietro Vesa, meliputi semua nilai, sikap, keyakinan terhadap diri sendiri seorang dalam berhubungan dengan lingkungan dan merupakan paduan dari sejumlah persepsi diri yang mempengaruhi dan bahkan menentukan persepsi dan tingkah laku. Baik, terima kasih atas presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.